Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang organisasi manajemen dan perusahaan yang saling terhubung dalam bab 1, sistem informasi dalam kegiatan bisnis global saat ini. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi merupakan serangkaian komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di dalam sebuah organisasi. Sistem teknologi tersebut terdapat kombinasi teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Teknologi informasi itu terkait dengan sarana komputer, telekomunikasi, dan sarana elektronis lainnya yang digunakan dalam pengolahan data atau pelayanan perbankan. Ada 3 kegiatan dalam sistem informasi yang diperlukan perusahaan dalam pengambilan keputusan, antara lain yaitu pengawasan kegiatan operasional, analisis permasalahan, dan menciptakan produk jasa baru. Sistem informasi berisi informasi-informasi penting mengenai orang, tempat, atau lokasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi terkait lingkungan di sekitarnya. Sejarah sistem informasi. Pada generasi pertama, tahun 1945 sampai 1955, pada generasi ini belum ada sistem operasi. Sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Kemudian pada generasi kedua, tahun 1955 sampai 1965, itu batch processing system job dikumpulkan dalam satu rangkaian, kemudian dieksekusi secara berurutan. Sistem komputer belum dilengkapi dengan sistem operasi, tetapi beberapa fungsi dasar sistem itu udah ada. Kemudian pada generasi ketiga, tahun 1965 sampai 1980, dikembangkan untuk melayani banyak pemakai secara online, sehingga menuntut sistem komputer dapat digunakan secara multi-user. Kemudian pada generasi keempat, tahun 1980 sampai 1990-an, itu sistem operasi yang dapat melayani banyak mode, yaitu mendukung batch processing, time sharing, dan soft real-time application. Perkembangan dengan meningkatnya kemampuan komputer desktop dan teknologi jaringan. Penggunaan sistem informasi. Untuk memahami sistem informasi secara menyeluruh, kita harus memahami dimensi yang luas mengenai organisasi, manajemen, dan teknologi informasi, beserta kemampuannya dalam menyediakan solusi bagi tantangan dan masalah yang terdapat pada lingkungan bisnis. Bidang sistem informasi manajemen mencoba untuk mencapai pemahaman yang lebih luas mengenai sistem informasi. Terdapat beberapa dimensi dalam sistem informasi, antara lain yaitu organisasi. Organisasi memiliki struktur yang terdiri atas tingkatan dan keahlian yang berbeda-beda. Struktur biasanya akan menggambarkan dengan jelas pembagian kerja. Wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi bisnis diatur sebagai sebuah struktur piramida. Kemudian ada manajemen. Tugas manajemen yaitu berusaha memahami berbagai situasi yang dihadapi perusahaan, mengambil keputusan, dan memutuskan tindakan untuk menyelesaikan
permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Kemudian ada teknologi informasi. Teknologi informasi itu adalah salah satu perangkat yang digunakan manajer dalam mengantisipasi perubahan. Selanjutnya, peranan informasi dalam pemecahan masalah, di mana suatu keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya sangat tergantung pada kemampuan orang yang mengelola organisasi tersebut, sehingga dapat dikategorikan bahwa informasi adalah salah satu jenis sumber daya utama dan termasuk dalam kategori sumber daya konseptual. Jenis sumber daya utama lainnya dapat dikategorikan sebagai sumber daya fisik, di mana dalam kategori sumber daya fisik itu ada manusia, material, mesin yang berupa fasilitas dan energi, dan uang. Munculnya paradigma baru yang berupa informasi termasuk dalam sumber daya utama organisasi akan mendorong usaha terhadap manajemen informasi. Perhatian terhadap manajemen informasi tersebut antara lain disebabkan oleh peningkatan kompleksitas kegiatan bisnis. 1. Pengaruh ekonomi internasional, di mana perusahaan besar atau kecil akan terkena pengaruh ekonomi yang dapat bersumber dari belahan dunia manapun. 2. Persaingan tingkat dunia atau globalisasi, di mana persaingan ini tidak mengenal batas waktu dan wilayah geografisnya. 3. Peningkatan kompleksitas teknologi, di mana berbagai macam teknologi dalam kehidupan telah banyak diterapkan, misalnya barcode yang ada di pasar swalayan, ATM, dan CCTV, dan lain-lain. 4. Waktu yang terbatas dan kendala sosial, di mana waktu yang terbatas, semua tahap operasi bisnis saat ini dilaksanakan dengan lebih cepat daripada sebelumnya, sehingga muncul aktivitas pemasaran secara jarak jauh, bisa melalui internet atau e-commerce atau melalui telemarketing. Kemudian kendala sosial itu pada kenyataannya terdapat produk dan jasa yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh adanya keputusan bisnis yang hanya didasarkan pada faktor-faktor ekonomis dengan mengabaikan perhatian atau pertimbangan terhadap keuntungan biaya sosial. Selanjutnya ada masa depan teknologi informasi, di mana sistem informasi merupakan komponen dan elemen dari suatu organisasi yang menyediakan informasi bagi pengguna dengan pengelola peristiwa keuangan. Kemudian teknologi merupakan suatu sarana yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam hal ini, banyak hal baru yang ada dalam sistem informasi, terutama dalam bisnis, adalah perubahan yang ada pada teknologi informasi, sehingga manajemen mengupayakan dengan mengikuti perkembangan teknologi untuk kesuksesan manajemen. Ada 3 perubahan yang berkaitan dengan teknologi. Yang pertama, perkembangan platform digital mobile. 2. Pertumbuhan dalam manajemen sehingga membutuhkan data yang besar. Dan 3. Pertumbuhan cloud computing. Dalam manajemen, para manajer sistem yang ada di perangkat untuk mengkoordinasi, berkomunikasi dengan karyawan, dan menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan menggunakan cloud computing agar lebih mudah dalam pengkoordinasiannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Indah. Globalisasi ini juga menyebabkan berkembangnya perusahaan digital yang menjalankan bisnisnya hampir semua kegiatan perusahaan dengan proses jaringan atau digital. Misalnya dengan berkomunikasi dengan pelanggan, pemasok dengan karyawannya. Selain itu juga bekerjasama dengan perusahaan lainnya dilakukan secara digital. Dari sistem informasi ini ada tujuan untuk melakukan bisnis yang strategis, diantaranya ada keunggulan operasional, gunanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Beberapa perangkat penting dalam teknologi dan sistem informasi ini dalam melakukan kegiatan operasionalnya dapat mencapai efisiensi dan produktivitas.
Yang selanjutnya ada produk layanan dan model bisnis baru. Adanya teknologi dan sistem informasi memudahkan perusahaan dalam memproduksi, mengirim, dan menjual produk atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga ada hubungan pelanggan dan pemasok. Keuntungan dari penggunaan sistem informasi ini yang memudahkan keakraban dari pelanggan dengan pemasok. Yang keempat, ada pengambilan keputusan yang semakin baik. Sebelumnya, pengelola bisnis dalam operasionalnya masih menggunakan sumber informasi yang membingungkan, tidak pernah memperoleh informasi dan waktu yang tepat. Saat ini sudah banyak menggunakan sistem informasi untuk mempermudah kegiatan operasional perusahaan. Yang kelima, ada keunggulan kompetitif. Melakukan sesuatu yang lebih baik dari pesaing, membayar lebih murah untuk produk lebih bagus, dan respon cepat dan terkini terhadap pelanggan dan pemasok. Semuanya dapat meningkatkan penjualan dan laba yang tidak bisa diikuti oleh para pesaing. Dan yang terakhir ada kelangsungan usaha. Perusahaan investasi dalam teknologi dan sistem informasi karena perusahaan akan membutuhkan untuk melakukan bisnis. Selanjutnya ada pendekatan kontemporer terhadap sistem informasi antara lain. Yang pertama ada pendekatan teknis. Pendekatan secara teknis dalam memahami sistem informasi menitikberatkan pada model matematis dalam pemahaman sistem informasi. Berikut dengan teknologi fisik dan kemampuan utama sistem-sistemnya. Bidang ilmu yang berkontribusi bagi pendekatan secara teknis adalah ilmu komputer, ilmu manajemen, dan riset operasional. Yang kedua ada pendekatan perilaku. Bagian penting dalam bidang ilmu sistem informasi berhubungan erat dengan masalah perilaku yang timbul sepanjang proses pengembangan sistem informasi dan pemeliharaan sistem informasi. Dalam jangka panjang, pendekatan perilaku tidak mengabaikan aspek teknologi. Dapat dipastikan sistem informasi sering menjadi alat yang mempermudah dalam memecahkan masalah-masalah perilaku. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.